awas saja ya. Nanti kalau janji lagi aku nggak mau. Ada apa toh Kak Jen? Dari Itu tadi loh, Kak. kulihat kok Aku tuh lagi sebel. jengkel Jengkel hatiku. sama siapa? Sama temanku yang itu. Janji-janji gak ditepati, Kak. Masa kemarin itu udah bilang hari Sabtu, Jen, besok sepedaan ya jam 5 ketemu di alun-alun. Sudah janjian. Sudah, Kak. Besok itu kapan? Besok kapan ditentukan apa enggak? Dia itu EBA-nya hari Sabtu. Dia bilang betul. katanya besok itu mumpung hari Minggu. Dia ngajak sepedahan. Sepedaan. Terus Kumpulnya itu di alun-alun. jam berapa? Jam 5 pagi, Terus? Kak. Aku sudah bangun jam 4 loh, Kak. Aku udah siap-siap. Ternyata temanmu Begitu nyampe alun-alun, aku bingung, nggak ada orang. terus gak kamu telepon? Sudah WA, telepon sampai 3 kali. Nggak diangkat, Kak. telepon Jengkel aku. 3 kali sudah. Terus Terus akhirnya aku telepon lagi yang terakhir kali diangkat. Diangkat, Dia jawabannya? dengan jawaban, halo, apa Jen? Gitu. Terus katanya Terus kenapa? aku bilang, katanya mau sepedahan. Ayo, aku sudah di alun-alun. Dia bilang, sorry, aku bangun kesiangan. Jengkel. Ternyata temanmu itu bangun kesiangan padahal sudah janji ya. Sukanya tuh memang ingkar janji, Kak. Yang itu, temanku itu memang sukanya ingkar janji. Ya begitulah Kak Jen, kalau teman itu kalau berjanji ya kadang-kadang begitu. Ada yang tidak menepati janji, sudah janji seperti itu tadi temanmu itu tadi ya. Sudah janji ternyata kamu sudah siap, sudah di sana. Ternyata jawabannya apa tadi? Bangunnya kesiangan. Wah, ya itu ya. Tapi ada loh yang janji itu selalu ditepati. Memberikan janji itu selalu ditepati. Ada. Siapa, Kak? Kak, zaman sekarang semua ya suka ingkar janji. Oh, Kak Jen, ada yang selalu memberikan janji kepada kita dan itu selalu ditepati. Siapa, Kak? Yesus. Tuhan Yesus, kalau Kak. berjanji pasti selalu menepati kepada kita. Oh, kalau Tuhan Yesus iya, Kak, aku percaya. Janjinya itu mulai dari aku kecil sampai sekarang itu selalu ditepati, Kak. Nah, makanya yuk kita saatnya ibadah. Oh iya, Kita mau menyapa dulu kepada teman-teman kita yang di rumah. oh iya, Kak, betul, Kak. Kita mau mengingatkan kepada teman-teman di rumah saatnya ibadah dan kita mengingat bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang selalu menyertai kita terus menepati janjinya kepada Tuhan kita. Yesus itu memang baik ya, Kak Iya, ya. Tuhan Aku Yesus mau itu muji baik nama sekali. Tuhan biar hatiku plong gitu ya. Yuk kita Kita ajak mau- adik-adik kita mau kita menyanyikan apa ya Kak Jen ya? Loh, tadi katanya mau nyapa dulu. Oh, sudah disapa tadi? Ada adik-adik. Selamat pagi, Selamat teman-teman. pagi, teman-teman. Yuk, kita memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus itu baik. Nah, Tuhan Yesus baik. Yuk, kita bersama-sama memujikan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.
Kak Jen, sebelum kita melanjutkan ibadah, kita mau mengajak teman-teman kita terlebih dahulu untuk berdoa. Ayo teman-teman, kita semua berdoa ya dari rumah. Kak Ning di sini, kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi cerah ini. Tuhan beri kami kesehatan, Tuhan beri kami penyertaan. Tuhan, saat ini kami mau beribadah, kami mau memuji, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan untuk dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman semua. Ayat pembuka kita hari ini diambil dari Ibrani pasal 10 ayat 23. Ibrani pasal 10 ayat 23. Kita baca bersama-sama ya teman-teman. Ibrani pasal 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Aku baca sekali lagi ya. Ibrani pasal 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Itulah teman-teman ayat pembuka kita hari ini. Tetap semangat dan tetap yakin pada iman Tuhan. Amin. pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan kalau kita saat ini berjumpa walaupun kita ada di rumah masing-masing, tapi Tuhan berkenan menghadirkan kita untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pada saat ini mengucap syukur dan berterima kasih untuk perkenanan Tuhan yang menolong kami, memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami, Roh Kudus-Mu, biarlah menolong kami masing-masing sehingga kami mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari Kitab Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Siapkan adik-adik Alkitabnya. Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb, dan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia.
Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah, tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mesbah di situ bagi Tuhan. Sampai demikian pembacaan kita. Tuhan memberkati. Nah, adik-adikku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mengambil tema yaitu yakin pada janji Tuhan. Yakin pada janji Tuhan. Kita sudah mendengar pada minggu kemarin bagaimana Tuhan berjanji kepada Abram, dan Abram sudah melangkah. Dia meninggalkan tempat tinggalnya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan segalanya. Dia mendengar panggilan Tuhan, dan sekarang dia juga melangkah dan dia yakin kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan yang berjanji itu adalah iya dan amin. Dan itulah yang diyakini oleh Abram. Abram sekarang dia mau berangkat dari Negeb, dan dia akan dari Mesir ke Negeb karena bahaya kelaparan pada waktu itu, sehingga dia mengungsi ke Mesir. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita tahu bahwa bagaimana kehidupan manusia tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tetapi Abram sangat yakin akan janji Tuhan. Dia merasa pasti bahwa Tuhan itu yang berjanji adalah setia. Adik-adik, saat ini Abram berangkat bersama dengan Lot. Abram bersama Sarai, istrinya, dan juga kekayaannya, perak, emas, dan kemah, dan banyak sekali harta bendanya. Namun dia juga bersama-sama dengan Lot beserta keluarganya. Mereka berdua itu sama-sama punya harta yang sangat banyak, hewan peliharaan juga sangat banyak, sehingga pada waktu mereka tinggal di satu tempat, di situ ada orang-orang yang tinggal di situ juga tidak pergi karena mereka ada di situ. Ya, orang Kanaan dan orang Feris masih ada di tempat itu. Dan
Lalu kedatangan Abram dan keluarganya, Lot dan keluarganya, sehingga tanah itu sempit untuk mereka. Apa yang terjadi? Adik-adik, para gembala Abram dan para gembala Lot, mereka berkelahi gara-gara rebutan tempat. Mereka rebutan tempat. Tapi apa yang dilakukan oleh Abram? Abram menegur kepada Lot, bagaimana? Kita ini kerabat, tidak boleh terjadi seperti itu. Lihatlah, tanah yang ada sekarang ini sangat luas, sehingga kalau kamu mau memilih, pilihlah. Kalau kamu pilih ke kiri, aku ke kanan. Kalau kamu mau pilih yang ke kanan, aku ke kiri. Itulah yang dikatakan oleh Abram. Abram itu sebenarnya dia itu paman dari Lot. Sebenarnya dia kalau mau egois loh adik-adik, sudah Lot itu dikasih sedikit aja tanah atau dia suruh pulang. Tapi Abram adalah orang yang rendah hati sekali. Dia menerima janji Tuhan di dalam kehidupannya sehingga dia mengalah. Mengalah bukan berarti kalah. Mengalah artinya menang. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya dikatakan oleh bacaan kita pada pagi ini bahwa Lot melihat bahwa lembah Yordan itu sangat subur dan airnya banyak, tanahnya subur, sehingga dia memilih lembah Yordan. Adik-adikku, bagaimana dengan Abram? Abram dia berada di Kanaan, dan pada saat itu Tuhan berfirman kepada Abram, Abram, seluruh tanah ini akan kuserahkan kepadamu. Lihatlah, kamu akan mengelilingi tanah ini sampai kemanapun, utara, timur, selatan, barat, itu semua adalah milikmu. Lalu Tuhan berjanji lagi kepada Abram. Tidak hanya itu janjinya, Abram menerima janji Tuhan lagi. Kamu akan menempati tempat ini dan juga keturunanmu sampai selama-lamanya. Itulah janji Tuhan dan itu dipegang teguh oleh Abram. Abram tidak mundur, pokoknya dia pegang teguh janji Tuhan yang tepat. Nah, adik-adikku yang dikasihi Tuhan, satu pengalaman Kak Dela dulu waktu tempat Kak Dela tinggal itu paling utara dari Indonesia. Tetapi sekarang Kak Dela harus berangkat ke satu tempat di Jawa Timur seorang diri. Aduh, tempat Jawa Timur itu bagaimana ya? Naik kapal lagi, waktu itu belum ada kapal penumpang, masih kapal barang. Jadi Kak Dela naik kapal barang, sudah satu pergumulan Kak Dela sudah dijawab oleh Tuhan, keluarga sudah mengizinkan, dan sekarang Kak Dela harus berangkat naik kapal barang, berarti bersama-sama dengan kapal orang-orang yang kru kapal itu, orang-orang yang orang pelaut semua. Jadi Kak Dela harus yakin bahwa Tuhan yang sudah menjawab doa Kak Dela waktu meminta keluarga untuk mengizinkan, akhirnya sekarang Kak Dela itu tidak ditarik bayaran sampai di satu kota di ibu kota Jawa Timur. Kak Dela turun dengan selamat dan tidak dipungut biaya sekalipun. Di sana juga Tuhan sudah menyediakan ada satu orang, salah satu keluarga yang menjemput. Bukan main, Tuhan itu luar biasa sehingga mengantar sampai di satu kota kecamatan sehingga Kak Dela boleh sampai dengan selamat di sana. Itu bukti cinta kasih Tuhan yang menyertai kita. Kalau Kak Dela yakin kepada janji Tuhan bahwa Tuhan itu yang berjanji adalah setia. Karena itu melalui firman Tuhan pada saat ini, bagaimana Abram dia mendengar janji Tuhan, dia meyakini bahwa dia akan menerima janji Tuhan itu, dan semua apa yang ada di sini, di tempat dia berada, itu menjadi miliknya untuk selama-lamanya. Dan juga dia memiliki keturunan nantinya, dan bagaimana banyaknya seperti debu di tepi laut, itulah yang menjadi keturunan Abram. Kalau orang bisa menghitung pasir, maka begitulah keturunanmu. Sampai sekarang keturunan Abram itu memenuhi seluruh bumi. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, yakin pada janji Tuhan. Sebagaimana ayat mas kita pada saat ini,
marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia atau Allah yang menjanjikannya setia. Allah yang kita percayai sampai saat ini adalah Allah Abram, dan Allah di dalam Tuhan Yesus yang menyertai kita dimanapun Dia berada. Bukan akan memimpin, bukan akan menyertai, tetapi Allah di dalam Tuhan Yesus menyertai kita. Dia melindungi kita, Dia menolong kita, memampukan kita untuk melakukan apapun. Nah, adik-adikku yang kekasih, Kak Dela punya tugas untuk kalian. Nah, karena Abram itu berjalan dari satu tempat ke satu tempat, maka Tuhan memegang kehidupannya. Dia yakin akan janji Tuhan. Nah, adik-adik, selama liburan ini kita punya tugas, Kak Dela beri tugas kepada kalian, yaitu menggambar telapak kaki, ya, menggambar telapak kaki, entah telapak kaki kiri atau kanan, terserah. Digambar di satu lembar kertas yang agak tebal, ya, lalu diberi pensil atau spidol berwarna, dihias sehingga bagus, dan di dalamnya ditulis ayat hafalan, ya, dari Ibrani 10 ayat 23. Nah, di gambar telapak kaki itu ditulis ayat hafalan dari Ibrani 10 ayat 23. Itu halaman yang depan. Kalau halaman yang di belakang ditulis tanggal dan juga nama, ya. Nama dari kalian masing-masing ditulis di belakang. Nanti kalau sudah selesai, tolong difoto dan dikirim kepada wali kelas kalian, ya. Jadi firman Tuhan pada pagi ini mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian. Kita ada Tuhan Yesus yang menyertai kita. Dia memimpin, menolong, dan memberikan kepada kita kekuatan untuk berjalan setiap hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik kekasih Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau yang berjanji setia, Engkau sendiri yang akan menepatinya. Kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan Yesus yang memimpin dan memberkati kami hingga saat ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang memberikan kepada kami kekuatan untuk dapat berjalan bersama-sama di dalam anugerah Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang belajar di rumah sampai saat ini. Kiranya Tuhan memberikan kepada mereka semangat, kekuatan, kesehatan, walaupun jarak dan waktu terpisah, tetapi di hadapan Tuhan tidak ada sesuatu yang mustahil. Karena itu kami serahkan seluruh kehidupan kami, kehidupan anak-anak-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk orang tua, untuk keluarga kami masing-masing, kiranya Engkau memberkati. Kami juga berdoa untuk Presiden kami dan juga wakilnya, para menteri, wakil menteri, dan TNI Polri, dan semua dokter, para medis yang menangani COVID-19 sampai pada saat ini yang masih merebak di negeri ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka, hikmat yang dari Allah sendiri, sehingga mereka dapat melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan sukacita, sehingga banyak orang yang juga dapat disembuhkan dari sakit ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati gereja kami. Kiranya Bapa sendiri memberikan kekuatan, kesehatan kepada majelis jemaat dan juga badan pelayanan jemaat, dan juga banyak tim, seksi, dan panitia kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Bapa Surgawi memberikan kerjasama yang baik sehingga segala sesuatunya dapat dilakukan dengan penuh sukacita dan nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama-Mu. Amin. Nah, Kak Ning, kita kan sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, firman tadi mengatakan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap yakin dan percaya kepada janji Tuhan ya. Ada janji Tuhan yang akan selalu ditepati ya, seperti janji Tuhan pada Bapak Abraham kan juga selalu ditepati, Kak. Nah, kita
karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya penolong kita. Dia berjanji Kak bahwa dia akan kembali ke dalam dunia ini untuk kedua kalinya untuk mengangkat kita semua Ke surga. untuk naik ke surga, hidup kekal bersama Bapa di surga ya Kak ya. Oke, Nah, ya, kita Kak Jen. akan akhiri ibadah pagi hari ini dengan menyanyikan Yesus itulah satu-satunya. Pakai gerakan Kak. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Nah, adik-adik, itulah tadi ibadah kita hari ini. Jangan lupa tetap percaya kepada janji Tuhan, karena Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya kepada kita. Yuk, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.